Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hukum masuk dan sholat di gereja. Keberadaan tempat ibadah seperti masjid, biara, gereja, sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi itu dibahas atau tercantum di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat shawami'u wa biya'un wa sholawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu mayansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Maksudnya, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lalu semua tempat di bumi ini boleh digunakan untuk sholat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud," maksudnya sholat, dan suci, maksudnya bisa dipakai tayamum. "Maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dihalalkan harta rampasan untukku. Para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberi hak untuk memberi syafaat." Hadis di atas menunjukkan bahwa bumi atau seluruh tempat itu diperbolehkan untuk digunakan sholat. Tapi ada hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya, ada 7 tempat yang mana 7 tempat ini tidak boleh dipakai sholat, dan barang siapa yang sholat di 7 tempat itu maka sholatnya tidak sah. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalla fi sab'ati mawatina fil mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati tariqi wa fil hammam wa fi mawatinil ibili wa fawqa dhahri baitillah. Hadis ini datangnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menunaikan sholat di 7 tempat, yaitu di tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, di kuburan, di tengah-tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas bangunan Ka'bah. Dalam hadis di atas, kita diperbolehkan sholat di mana saja kecuali di 7 tempat, dan di situ jelas tidak disebutkan gereja atau tempat ibadah non-muslim lainnya. Mengenai hukum memasuki dan atau mendirikan sholat di gereja atau di tempat ibadah non-muslim lainnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada pula yang memakruhkan, dan juga ada pula yang melarangnya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab ini ditulis oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, di sana disebutkan yang intinya para ulama fikih berbeda pendapat
tentang hukum seorang muslim masuk gereja atau tempat peribadatan orang kafir. Mazhab Hanafi tidak menyukai seorang muslim masuk ke gereja. Kenapa? Karena di situ adalah tempat pertemuan setan. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan sebagian mazhab Syafi'i memperbolehkan seorang muslim masuk gereja atau sinagog. Maksudnya adalah tempat peribadatan orang Yahudi atau tempat-tempat semacam itu. Sebagian pengikut mazhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan bagi seorang muslim memasukinya kecuali mendapat izin dari mereka. Lalu dalam kitab ini juga disebutkan mayoritas ahli fikih itu memutuskan hukumnya makruh atau kurang baik seorang muslim sholat di tempat-tempat ibadah orang kafir jika ia menginginkannya, tetapi tidak makruh jika terpaksa. Mazhab Hambali memperbolehkan sholat di tempat-tempat itu, maksudnya tidak makruh. Al-Kasai dari mazhab Hanafi bahkan mengatakan tidak boleh melarang muslim sholat sendirian, maksudnya tidak berjamaah di gereja itu, bukan melecehkan atau merendahkan kaum muslimin. Lalu di dalam kitab Al-Mughni, kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Qudamah, beliau adalah bermadzhab Hambali. Di sana disebutkan yang intinya Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Sya'bi, Auza'i, dan Sa'id bin Abdul Aziz, serta riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa mengatakan tidak mengapa sholat di dalam gereja yang bersih. Namun Ibnu Abbas dan Malik itu memakruhkannya karena ada gambar di dalam gereja. Namun bagi kami, maksudnya Ibnu Qudamah dan ulama yang sepaham dengannya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di dalam Ka'bah dan di dalamnya ada gambar. Ini juga termasuk dalam sabda Nabi, jika waktu sholat telah tiba, kerjakan sholat dimanapun, karena dimanapun bumi adalah sebagai masjid. Lalu di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi, beliau menjelaskan, walahu dukhulu bi'atin wa kanisatin wa nahwihima wassolatu fi dhalik wa qala Ibnu Tamimin la ba'sa yadkhulil bi'i wal kanaisil lati la sura fiha wassolati fiha. Maksudnya, dan seorang muslim itu diperbolehkan memasuki sinagog, gereja, dan sebagainya, serta diperbolehkan melaksanakan sholat di dalamnya. Ibnu Tamim berkata, tidak apa-apa memasuki sinagog dan gereja yang di dalamnya tidak terdapat gambar, serta diperbolehkan sholat di dalamnya. Lalu di dalam kitab Hasiyah Qalyubi wa Umairah, kitab ini dikarang oleh dua ulama, yaitu Imam Syihabuddin Al-Qalyubi Al-Misri dan Imam Syihabuddin Ahmad Al-Bulusi Al-Misri. Beliau menjelaskan, la yajuzu lana dukhuluha illa bi'idnihim wa in kana fiha tas'wiyun haruma mutlaqan. Maksudnya, kita tidak diperbolehkan memasuki gereja kecuali atas izin mereka. Sedangkan jika di dalam gereja tersebut ada gambar, maka hukum memasukinya haram secara mutlak. Ini dari mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya, menurut mazhab Hanafi hukumnya makruh. Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i hukumnya boleh.
Sedangkan menurut sebagian ulama lain dari mazhab Syafi'i, hukumnya tidak boleh kecuali ada izin dari mereka. Tapi bagaimanapun hukumnya, kalau kita tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kita tidak usah masuk, apalagi mendirikan sholat di gereja atau tempat-tempat ibadah non-muslim lainnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.